Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 48 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju, demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar. Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, mengawali khotbah ini ada sebuah ilustrasi yang perlu kita renungkan. Demikian kisahnya. Dalam sebuah ibadah sekolah minggu, ada seorang pendeta yang mengajukan pertanyaan kepada anak-anak sekolah minggu. Pertanyaannya adalah, siapakah Tuhan bagimu? Lalu seorang anak yang bernama John menjawab demikian. Pak Pendeta, Tuhan itu bagiku adalah seorang hakim. Tuhan akan mengadili semua orang yang jahat, supaya masuk neraka, dan orang baik akan masuk surga. Sang pendeta pun tersenyum, karena kebetulan ayah John adalah seorang hakim. Jadi John mengenal Tuhan seperti ayahnya yang bekerja sebagai seorang hakim. Kemudian pendeta itu menyampaikan pertanyaan yang sama kepada seorang anak yang bernama Mike. Lalu ia menjawab, bagiku, Tuhan itu adalah seorang pengusaha. Dia adalah Tuhan yang kaya raya, suka memberi bagi setiap orang yang minta kepadanya, sebab semuanya ada padanya. Pendeta itu kembali tersenyum mengingat profesi ayah Mike adalah seorang pengusaha yang sukses. Kemudian pendeta itu pun bertanya kepada anak yang bernama Reno. Lalu Reno dengan agak malu-malu dan sedikit merasa takut, kalau jawabannya salah, namun ia memberanikan dirinya untuk memberikan jawaban. Katanya demikian, Pak Pendeta, menurutku Tuhan itu adalah seorang pemulung. Lalu pendeta itu berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan bahwa Tuhan itu seorang pemulung? Kemudian Reno mengatakan, ya benar, Tuhan itu seperti seorang pemulung yang memungut barang-barang rongsokan yang sudah dibuang. Sekalipun barang-barang itu sudah kotor, kemudian sang pemulung membersihkannya dan membuatnya menjadi layak untuk dipakai kembali. Demikianlah setiap orang yang dulunya kotor penuh dengan dosa, namun Tuhan memungutnya dari tempat yang penuh dosa itu dan menjadikannya menjadi bersih kembali.
Demikianlah jawaban dari Reno, yang kebetulan orang tuanya bekerja sebagai pemulung. Lalu pendeta itu pun berkata bahwa jawaban mereka semua adalah benar, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang adil, Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha pemurah, dan Tuhan Allah yang maha pengampun dan maha mengasihi. Lalu pada saat ini pertanyaan itu dipertanyakan kepada kita semua. Menurut saudara, siapakah Tuhan bagimu? Jemaat yang terkasih, di minggu yang ke-6 setelah Trinitatis ini, kembali iman kita dituntun untuk semakin teguh dalam mengenal dan percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang tak terbatas, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih setia. Dan seturut dengan topik minggu saat ini, kita akan merenungkan bahwa Allah adalah benteng bagi kita. Saudara yang terkasih, Mazmur pasal 48 ini disebut sebagai nyanyian Sion yang biasanya dipakai dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun di kota Yerusalem. Mazmur ini mengungkapkan kekaguman pemazmur terhadap kota Allah, Sion, Yerusalem, serta pujian kepada Allah yang memiliki kuasa yang besar dan penuh dengan kasih setia. Adapun inti pujian pemazmur adalah pengakuan akan Allah yang maha besar, yang berkuasa atas kehidupan, dan juga atas kerajaan dan raja-raja, serta diberikan kepastian sekaligus pengharapan bahwa Tuhan akan menegakkan kekuasaannya selama-lamanya. Itulah yang hendak disaksikan pemazmur, Allah yang maha kuasa. Jemaat Tuhan, lewat khotbah ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, keagungan Tuhan yang maha kuasa. Jemaat yang terkasih, pemazmur mengawali mazmur ini dengan seruan untuk memuji Tuhan yang agung, Tuhan yang maha kuasa, yang sangat layak untuk dipuji dan disembah. Adapun kalimat pertama yang disampaikan pemazmur dalam ayat yang kedua adalah, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Keagungan Tuhan yang Maha Kudus itu telah menjadikan kota Yerusalem disebut sebagai kota yang maha suci. Saudara terkasih, itulah hal pertama yang disampaikan pemazmur, bagaimana setiap orang mengagungkan Allah yang maha besar itu, Allah yang Maha Kudus itu, Allah yang telah menjadikan kota Yerusalem menjadi kota yang suci. Di mana di kota Yerusalem inilah berdiri bait suci, tempat di mana Allah dimuliakan dan diyakini oleh umat Israel, tempat di mana Allah hadir dan bersemayam di sana. Apa yang disampaikan pemazmur di sini adalah semata-mata menjelaskan keagungan Tuhan Allah yang layak untuk disembah. Inilah perenungan bagi kita, agar dalam hidup ini kita sungguh-sungguh fokus untuk memuji, memuliakan Allah yang agung. Allah adalah sumber segala yang ada, yang telah menyatakan anugerahnya dalam hidup kita. Jika saat itu pemazmur menyatakan keagungan Tuhan yang layak disembah dan dipuji di kota Yerusalem, tentunya saat ini kita menghidupi seruan itu untuk bersungguh-sungguh memuji Allah di bait Allah yang kudus, yaitu di gereja, di rumah kita, di mana kita berada. Dalam hidup ini, semua adalah tempat dan sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya hidup yang kita jalani ini hendaknya dipahami sebagai hidup untuk menyembah, untuk memuji, memuliakan Allah yang kudus. Demikian halnya juga dengan gereja, harus menjadi tempat yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Dan orang yang ada di dalam gereja itu hendaknya menjaga sikap dan kekudusan hidup dalam memuliakan Tuhan. Demikian juga keseluruhan hidup yang kita jalani ini adalah penyembahan yang sungguh untuk memuji Tuhan. Jangan sampai ada orang yang merasa sungkan atau orang yang merasa antipati atau tidak nyaman datang ke gereja. Namun kiranya setiap orang yang datang ke gereja, dia akan bersukacita.
sebagaimana bangsa Israel bersukacita, bergirang ria, memuliakan Allah di kota Yerusalem, di bait-Nya yang kudus itu. Bahkan sebenarnya, gereja hendaknya menjadi tempat untuk menenangkan hati dan jiwa setiap orang yang bergumul, yang stres, yang hatinya kalut dan berduka. Kiranya kita semua mendoakan dan selalu mengupayakan agar kehadiran gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus menjadi bait Allah yang kudus, membawa kegirangan bagi semua orang, sehingga semua orang yang ada di sana bersukacita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah Allah benteng bagi kita. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang keempat, pemazmur menyampaikan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Perkataan ini mengingatkan kita akan kekokohan benteng Yerusalem pada masa kerajaan Daud. Benteng Yerusalem adalah benteng pertahanan bagi mereka dalam menghadapi serangan musuh. Namun dalam Mazmur ini, hal itu sangat diperjelas bahwa sesungguhnya Allah adalah benteng tempat perlindungan bagi umatnya Israel. Sekalipun pada saat itu banyak kerajaan yang telah bersekongkol untuk menyerang kota Yerusalem, namun mereka tidak sanggup oleh karena Tuhan Allah Israel menjaga umatnya. Semua para musuh Israel pada akhirnya menjadi tercengang. Mereka terkejut, lalu lari kebingungan akibat kuasa Allah yang menghalau mereka. Bahkan dikatakan bagaimana mereka semua mengalami kegentaran seperti perempuan yang hendak melahirkan. Apa yang disampaikan pemazmur di sini adalah bukti nyata dari kuasa Allah, sang benteng perlindungan bagi umatnya Israel yang tiada bandingnya. Jemaat Tuhan, apa yang telah Tuhan Allah perbuat itu tidaklah hanya sementara saja, namun kekal untuk selamanya. Sangat jelas dikatakan dalam ayat 9 bahwa Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Ini merupakan suatu pernyataan yang sungguh bagaimana Allah menegakkan keadilan dan kuasanya untuk selamanya. Saudara yang terkasih, tentunya bagi kita adalah suatu sukacita yang penuh ketika kita merasakan hadirat Allah dalam bait-Nya yang kudus itu. Kita akan merasa sungguh sangat bersyukur dan sungguh merasa bangga jika Tuhan Allah menyatakan kasih, kuasa, dan penyertaannya dengan menjadi benteng dalam hidup kita. Artinya, ada suatu kedekatan yang luar biasa antara kita dengan Allah ketika Dia berkata, ketika kita mendengarkan bahwa Allah adalah benteng hidup kita. Maka dengan demikian, kita dipastikan tidak akan khawatir lagi. Namun kita akan selalu bersemangat, bersukacita di dalam kehidupan ini. Oleh karena Allah adalah benteng bagi kita. Yang ketiga, jangan melupakan kasih setia Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam bagian selanjutnya di sini pemazmur menyampaikan agar umat Tuhan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan, namun justru menyatakan komitmen untuk mengingat kasih setia Tuhan, agar sungguh-sungguh memuji Tuhan yang masyhur dan maha adil itu. Adapun kata mengingat dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata damah, yang berarti suatu perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dengan cara menghayati, merenungkan apa yang Tuhan berikan itu. Selanjutnya, kata kasih setia dalam bahasa Ibrani disebut dengan chesed atau loving kindness, yang artinya kasih yang sungguh jujur, kasih yang tulus dari Tuhan. Adapun kasih setia Tuhan sungguh berbeda dengan kasih yang dimiliki oleh manusia, yang kadang berubah dan sangat terbatas. Kasih yang dimiliki manusia kadang luntur dan pudar. Namun kasih Tuhan tidak pernah pudar dan tak pernah terbatas dan tak pernah lekang oleh waktu. Kasih setia Tuhan, chesed Yahweh, adalah sesuatu yang sungguh-sungguh kita rasakan. Kasih itu kasih yang murni,
kasih yang jujur, kasih yang tulus, kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Sungguh benar apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian halnya yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat yang terkasih, seperti halnya bangsa Israel, yang begitu sering menghadapi beragam tantangan, kecaman, kebencian dari para musuhnya. Demikian halnya kita juga sering diperhadapkan dengan beragam pergumulan yang begitu sulit, yang datang silih berganti. Di saat kita sudah berkomitmen untuk mengikuti Yesus, namun justru di tengah situasi itu, penderitaan datang silih berganti. Cobaan ibarat ombak yang semakin kencang menerpa. Oleh karena itu, sebagai umat yang telah ditebus Kristus, kita harus senantiasa mengagungkan Allah yang besar, memuliakan Allah yang maha kuasa itu, memuji namanya, Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat itu. Agungkanlah namanya, akuilah, yakinilah bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang punya kuasa yang besar, yang punya hidup kita ini, yang juga mengatur setiap langkah hidup kita. Dialah satu-satunya Allah sumber pertolongan kita, Allah benteng hidup kita. Jika Allah adalah benteng hidup kita, maka kita tidak akan goyah lagi. Kita tidak akan khawatir lagi. Kita tidak akan takut lagi. Karena benteng hidup kita adalah Allah yang selalu membentengi kita, melindungi kita dari beragam kecaman, tantangan, serangan musuh. Jemaat yang terkasih, seperti pemazmur yang meyakini dan mengarahkan setiap orang untuk percaya kepada Allah sebagai benteng kehidupan, demikianlah juga halnya kita saat ini, yang percaya dan telah menerima penebusan Kristus dari dosa dan maut itu, sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah yang sama adalah benteng hidup kita. Allah yang disembah bangsa Israel adalah Allah yang kita sembah, yang penuh dengan kasih setia, rahmat, dan kuasa. Dialah yang selalu menyertai kita, memelihara kita, menjaga kita, memberkati kita, melindungi kita dari segala mara bahaya yang datang silih berganti. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu yang selalu menyertai kami. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau adalah benteng kehidupan kami, yang selalu menjaga kami, melindungi kami, dan menyertai kami lewat kasih setiamu yang kekal sampai selamanya. Biarlah Tuhan dengan sungguh-sungguh kami selalu memuji, memuliakan namamu, sebab hanya Engkaulah Allah yang sungguh maha besar, Allah benteng kehidupan kami. Amin.